Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh DKM Masjid Jami'ul Islam, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini 14 Dzulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 2026. Allah masih berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita, sehingga pagi ini langkah kita terhenti di masjid ini untuk kita melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tanpa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan kita, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Minhajul 'Abidin Imam Al-Ghazali. Masih di dalam bab ke-6, bab tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh manusia untuk sampai berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk setelah kemarin kita sudah bahas hambatan yang pertama, yaitu riya. Ya, hambatan pertama kemarin sudah kita bahas, riya sudah selesai. Nah, maka kita masuk al-qadhifus tsani, al-ujub. Ya, hambatan yang kedua yang mampu menghalangi perjalanan manusia kepada Allah adalah ujub. Kenapa ujub ini harus dihindari? Pertama, kata Syekh Imam Al-Ghazali, annahu yahjubu 'anil taufiq wa ta'yid min Allah, bahwa ujub itu menghalangimu dari mendapatkan taufik wa ta'yid. Jadi orang kalau ujub itu berpotensi dia tidak akan mendapat taufik dan ta'yid. Taufik itu apa? Bukan nama orang ya. Apa taufik? Kan itu sering ngomong tuh, Allah telah memberikan kita taufik hidayah. Beda, taufik sendiri, hidayah sendiri. Taufik apa? Saya tahu? Hah? Yang bisa jawab, saya masih ada sisa THR nih ya. Tapi sisa yang 2000-an. Apa taufik? Mirip ya, khalqu qudratillah ya, khalqu qudratit ta'ah ya. Jadi Allah menciptakan kekuatan untuk melakukan ketaatan.
kita bisa duduk di sini, kita bisa berjalan melangkah ke sini, kita bisa bersabar diri, mendengarkan tausiah kajian. Nah itu kekuatannya, kesabarannya, kemauannya, namanya taufik. Dan itu dari Allah. Nah kalau kita ujub itu kan nanti definisinya adalah dia merasa amal yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan itu karena diri dia merasa hebat atas amalnya, dia merasa hebat atas dirinya sendiri, itu ujub. Itu bertentangan dengan taufik. Makanya kata Syekh Imam Ghazali, ujub ini yaitu wanita taufik, bisa menghalangi seseorang mendapatkan taufik. Karena bertentangan, taufik itu Anda mengakui bahwa kekuatan Anda dalam melakukan ketaatan dari Allah. Sedangkan ujub, Anda merasa bahwa amal yang Anda lakukan karena kehebatan Anda, karena diri Anda. Itu kan bertentangan. Ya. Dan fa'idan qata'a 'anil 'abdi at-ta'yid wa taufiq fama asra'a ma yahdud. Ketika orang sudah terhalang dari taufik, at-ta'yid itu kekuatan bantuan dari Allah gitu ya. Jadi kalau orang sudah terhalang dari taufik, ya dari ta'yid bantuan dari Allah, maka fama asra'a ma yahdud. Untuk hancur dan binasa tinggal menunggu waktu saja. Na'udzubillah. Ya makanya Nabi kemudian dalam hadis ada riwayat salatul muhlikat, ada 3 yang membinasakan. Syuhun muta', sifat kikir yang dituruti, hawan muttaba', nafsu yang utamakan, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Dan seseorang takjub dengan dirinya sendiri, merasa dirinya hebat. Ujub itu begitu, merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat dalam beribadah. Nah itu dia hanya tinggal menunggu waktu untuk binasa kalau tidak buru-buru taubat. Dan hal kedua, tadi hal pertama kenapa ujub harus dihindari, karena bisa menghalangi taufik Allah kepada kita. Hal kedua, kenapa ujub harus dihindari? Annahu yufsidul amal saleh. Itu bisa merusak amal saleh yang sudah kita lakukan. Ya. Makanya di sini ada riwayat Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam berkata kepada para pengikutnya yang setia al-hawariyin, kemudian berkata, ya ma'syarul hawariyin, wahai segenap pengikut setiaku, kata Nabi Isa alaihissalam, kam min sirajin qad atfa'at hurrihu. Berapa banyak lampu yang dimatikan atau dipadamkan oleh angin. Kan kalau di zaman itu ya berarti lampu ya mungkin kalau kita petromak atau lilin atau obor gitu ya. Jadi ada berapa banyak penerangan atau lampu yang padam oleh angin karena tertiup angin. Wa kam min 'abidin qad afsadahul ujub, dan berapa banyak ahli ibadah yang ibadahnya itu rusak karena sifat ujub yang ada pada dirinya. Artinya Nabi Isa kemudian menyamakan gitu ya, orang yang ujub amalnya akan padam, akan mati seperti layaknya lilin atau cahaya obor, lampu yang padam karena angin yang bertiup. Ya, sayang amal yang sudah kita lakukan harus hilang dan rusak karena sifat ujub. Oke, sekarang kita masuk fa'in kulta. Kalau kamu bertanya apa sih hakikat ujub itu, bagaimana maknanya, apa dampak dan hukumnya? Baik, lihat
Imam Ghazali kemudian berkata, anna haqiqatal ujubi isti'dhamul amal salih, bahwa hakikat ujub itu adalah isti'dham, dia merasa amal saleh yang dia lakukan itu hebat karena dia. Oh, saya mah bisa bangun malam, saya bisa tahajud karena memang saya terlatih terus. Itu hati-hati tuh. Saya bisa bangun malam karena saya terlatih, karena saya orang sudah terbiasa. Ya itu sebab aja. Tapi tetap yang bikin Anda bangun malam itu siapa? Oh, yang bikin Anda kemudian setelah bangun mau kena dinginnya air, yang bikin Anda punya azam tekad kuat seperti itu siapa? Oh, kan gitu. Ada orang yang bangun cuma pipis doang, Pak, karena kebiasaan jam segitu pipis, karena tapi nggak ada punya kemauan, nggak ada taufik, yang nggak bisa dapat hidayah, yang nggak sholat. Tapi Anda mungkin lagi bahkan lagi sakit, lagi kurang sehat, kena air dingin, tetap mau nih, tetap sabar, kena dinginnya air untuk sholat malam. Itu dari siapa? Dari Allah. Terus Anda menganggap diri Anda hebat itu karena tiap malam sholat tahajud. Hati-hati, ya. Makanya sering-sering bersyukur karena Allah Subhanahu Wa Taala ya telah memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan ini dan itu. Sama sholat subuh, apapun lah, kebaikan apapun yang kita lakukan, amal soleh yang apapun yang kita lakukan, semua kembalikan taufiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan itu semua karena taufik dan bantuan dari Allah. Nah, detailnya ujub itu adalah zikrul abdi husula syarafil amal salih li syai'in dunallah awin nas awin nafs. Jadi dia menganggap bahwa kemuliaan amal yang dia lakukan, ya, kemuliaan amal soleh yang dia kerjakan itu tanpa bantuan Allah, dia merasa hebat atas dirinya dan kemudian dia pamerkan kepada manusia yang lain. Ya, hati-hati sekali. Nah, wadidul ujub, dan lawannya ujub adalah zikrul minnah. Nah, begini Pak, minnah itu kita menganggap bahwa apa yang kita dapat dari Allah, minnah. Kalau minnahnya kita arahkan kepada Allah itu bagus Pak. Tapi kalau minnahnya dari manusia kepada manusia itu dilarang. Paham nggak maksudnya? Nih, Al-Baqarah surat 2 ayat 264. Kata Allah di sini, Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni minnah. Minnah itu mengungkit-ungkit kebaikan. Kalau kita minnahnya kepada Allah, artinya nih, kita mengungkit kebaikan yang ada dalam diri kita, kita serahkan ini semua dari Allah. Kita ingatkan lagi, oh iya, saya bisa terus segini karena Allah, saya bisa bangun tahajud karena Allah, bahkan besok saya bisa ibadah kurban, duitnya dari Allah. Ada juga orang yang punya duit tapi nggak mau kurban, berarti kemauan saya mau kurban juga dari Allah. Itu namanya minnah yang terpuji, mengungkit-ungkit kebaikan dari pihak yang memang betul-betul memberi, yaitu Allah. Nah, tapi kalau kamu sebagai pihak yang berbagi mengungkit kebaikan dirimu sendiri, itu bisa gugur pahala sedekah, Pak. Ya, ya, kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan minnah, dengan menyebut-nyebutnya, bil manni wal adha, dan juga menyakiti perasaan penerima. Jadi minnah itu nyebut-nyebut kebaikan kita. Bahkan ada ulama yang agak strict Pak, termasuk ke keluarga Pak. Bapaknya ke istri, dasar kamu istri nggak tahu terima kasih,
Udah setiap bulan loh saya kasih kamu 100 juta, masih kurang juga. Ini zaman dulu Islam kasih istrinya 100 juta. Itu mungkin Pak, kalau niatnya untuk mungkin itu bukan dalam rangka takdir, bukan dalam rangka mendidik, tapi dalam rangka memang ingin membesarkan dirinya gitu, ngerasa kamu harusnya sama suami yang nurut dong, sama suami yang melayani dong, kamu udah saya kasih begini. Nah, kalau niatnya cuma untuk membesarkan dirinya, itu bisa gugur pahalanya. Tapi kalau niatnya takdir, mendidik, boleh. Misalnya anak kita nih susah dibilangin suruh sholat, suruh sekolah, suruh ngaji, kita beri dia penelitian. Nah, kamu lihat deh, teman-teman kamu banyak yang gak seberuntung kamu loh. Teman kamu banyak yang orang tuanya rumahnya masih ngontrak, yang gak punya kendaraan. Kamu punya itu mungkin, tapi dalam rangka mendidik supaya anak atau keluarga kita mengerti bahwa sudah begitu banyak nikmat. Karena tetap nanti ayahnya kembalikannya ke Allah. Tapi Allah sudah ngasih, bukan membesarkan diri loh.